صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, para tetamu Allah yang telah dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hei orang-orang yang beriman, hadiah besar hari Jumat diberikan oleh Allah, panggilan khusus, jamuan khusus, bukan dari presiden, bukan dari raja, bukan dari orang konglomerat, tetapi dari yang maha kaya, yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik. Tidak ada lain kecuali Allah Jalla Jalaluh. Memanggil Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa ya Allah? Allah memberikan kabar gembira, fas'au ila dzikrillah. Dengarkan, untuk mengingat kebesaran Allah Jalla Jalaluh, bahwa dunia ini adalah milik Allah. Kita diberi ketenangan, bukan milik golongan, bukan milik partai, bukan milik presiden, bukan milik raja, tetapi milik Allah Jalla Jalaluh. Allah menenangkan kita, jadi janganlah takut, janganlah bingung. Kembalilah kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah yang bisa memutarbalikkan segala-galanya. Sampai Allah berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apakah kita tidak mendengarkan firman Allah? Allah yang menciptakan kita mengatakan kepada kita, hai manusia, wahai manusia, makhluk yang paling aku cintai, aku muliakan, wa qad karramna bani Adam, aku tundukkan segala sesuatu, semuanya, apa yang di langit, planet-planet, bintang, bulan dan yang lain-lainnya, apa yang di bumi termasuk lautan pasang dan surut, isinya segalanya, semuanya. Kita tidak perlu menaruh bibit ikan, tapi ikannya tidak pernah habis. Segala-galanya ada di dalam lautan,
Di dalam daratan, subhanallah, kita tinggal cocok tanam. Siapa yang menumbuhkan, kata Allah Jalla Jalaluh? Siapa yang menjadikan warnanya bermacam-macam? Siapa yang memberikan vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk manusia? Udara yang begitu indahnya luar biasa. Kemana kita pergi, di situ udara menghampiri kita. Tidak perlu kita mencari membawa segala-galanya untuk udara kita, tetapi udaranya yang menghampiri kita. Allah Jalla Jalaluh mengingatkan, apakah kalian tidak menggunakan akal-akal kalian? Ini adalah kebesaran daripada Allah Jalla Jalaluh. Apalagi kita sudah di ujung akhir tahun. Sebentar lagi tahun 2024 yang penuh dengan kenangan, penuh dengan masalah-masalahnya, penuh dengan tipu dayanya, penuh dengan pergantian pimpinannya. Di situ Allah Jalla Jalaluh rubah. Sebentar lagi masuk tahun 2025. Bahagiakanlah kalian, diri kalian, bahwa perubahan itu adalah datangnya dari siapa kalau bukan dari Allah. Tahun habis, kita melihat matahari bulan demi bulan, bulan demi bulan, sampai ujungnya bulan Desember. Bahkan kita sudah separuh kurang daripada bulan Desember menuju akhir tahun. Ketika di dalam akhir-akhir, Rasulullah mengingatkan kepada kita, inilah tahun akhir. Begitu juga ujung umur kita. Kita pun akan berakhir. Cuma bedanya kalau tahun kita ketahui, kita tahu bahwa tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 10-11 hari lagi habis meninggalkan kita 2024. Tapi umur kita pasti akan lepas daripada kita. Kapan? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah Jalla Jalaluh. Allah rahasiakan. Jangan-jangan 2024 ini adalah ujungnya kita. Jangan-jangan, mudah-mudahan kita panjang umur. Ini ada apa? Ikhtilaful laili wan nahar. Untuk apa? Untuk kita berfikir, wahai manusia, bahwa kita umurnya terbatas. Kita ini diperingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jumat ini adalah untuk apa? Fas'au ila dzikrillah. Ingat kebesaran Allah. Ingat bahwa umur kita ada di tangan Allah. Ingat rezeki kita ada di tangan Allah. Ingat sehat dan sakit kita ada di tangan Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Dekatilah Allah, kembalilah kepada Allah. Siapa tahu umur kita sudah dekat. Ayo, sampai Rasulullah setiap Jumat, hampir setiap Jumat membaca surat yang awalnya di rakaat al-awwal, Sabbih isma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ditutup apa surat itu? Mengatakan di situ untuk kita tafakkur, berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah diingatkan oleh Allah, langit begitu indahnya, luar biasa, yang mana kita butuh dengan matahari dan matahari butuh dengan langit. Langit siapa yang menciptakan? Kata Allah Jalla Jalaluh. Bentangannya besar, warnanya indah, tidak pernah berubah dan tidak pernah retak kecuali nanti di akhir zaman. Di akhir menuju hari kiamat hancur itu langit. Semua yang di bawahnya langit, matahari, planet, bulan, semuanya akan hancur. Kata Allah, bagaimana? Apakah kalian tidak melihat itu? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan gunung, yang mana gunung adalah untuk kestabilan daratan? Siapa yang menciptakan kalian hidup di dalam tanah yang bulat bumi, tapi kalian bisa duduk dengan nyaman, bisa bangun bangunan yang indah-indah padahal itu bulat. Subhanallah, siapa yang menjadikan ini semuanya? Allah. Di situ ada air laut, di sini ada daratan. Untuk keseimbangan diciptakan gunung untuk menyimbangkan antara daratan dan lautan, untuk supaya daratan tidak goncangnya luar biasa berkat gerakannya air yang sangat dahsyat.
Subhanallah, siapa yang menciptakan? Kata Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa ini semuanya? Untuk kalian. Kalian tinggal bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah di akhir-akhir tahun kita disuruh banyak berfikir. Tidak cukup berfikir itu. Untuk apa berfikir? Allah, Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Jalla Jalla, ingatkan umatmu ya Muhammad bahwa mereka nikmat diberi oleh Allah Jalla Jalaluh, tinggal mencocok keluar tanaman apa yang diperlukan untuk badan kita, tinggal bernafas, udaranya sudah luar biasa, tinggal tunggu hujan, airnya luar biasa, lautan isinya macam-macam kekayaan yang kita butuhkan, di situ ada gunung tempat air minum kita, penghijauan dan yang lainnya. Subhanallah, apakah kita tidak bersyukur kepada Allah? Berfikirlah kalian itu pasti nanti kullu nafsin dha'iqatul maut, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Allah, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ujungnya luar biasa. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kalian mau kemana wahai orang-orang yang mengaku dirinya besar, yang suka mendolimi orang lain, yang suka macam-macam menipu, bohong sana dan sini? Apakah kalian akan terus di dunia? Kalian akan kembali kepada aku, kalian akan dihisab. Bahkan kadang-kadang belum wafat Allah sudah tunjukkan kebobrokannya. Apakah kita tidak melihat berita-berita saat ini? Subhanallah, yang dulu dibuat tahun 2023, 2022, bahkan dari sebelumnya 2024 sudah menonjol, ditunjukkan kebobrokannya. Apakah kita tidak melihat apa yang terjadi dengan judi online? Siapa biangnya? Siapa yang menutup-nutupi? Siapa yang membina? Siapa pelakunya sebetulnya? Allah bongkar luar biasa. Belum sampai di akhirat sudah ditunjukkan. Hei orang-orang yang suka bohong, pura-pura baik, pura-pura menutup apa namanya judul, ternyata Anda menjaga dan membinanya untuk menghancurkan ekonomi Indonesia, untuk menghancurkan rakyat Indonesia. Allah bongkar luar biasa. Subhanallah, ditutup-tutupi tahun lalu. Mereka merasa aman. Mungkin yang atasannya menutup-nutupin dengan bohong ditambah dengan kebohongan luar biasa. Allah tunjukkan DKI, subhanallah, 150 miliar bagian kebudayaan. Allahu Akbar, dibongkar satu demi satu. Ini masih di dunia, apalagi kalau komitmen presidennya itu betul-betul dilaksanakan, bahwa akan diberantas koruptor, korupsi seakar-akarnya, sampai seakar-akarnya. Hancurlah mereka, para perampok-perampok di negeri ini. Luar biasa. Allah bongkar, Allah bongkar ini semuanya. Ini hanya untuk mengingatkan kepada kita bahwa manusia bisa membongkar. Kadang-kadang ada rasa tidak enak, kadang-kadang ada merasa takut, kadang-kadang ada yang merasa bisa ditutupi dan seterusnya. Tapi ingat kata Allah Jalla Jalaluh, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kalian di dunia sekarang pada nyesal, sekarang pada ketakutan. Bagaimana nanti kalau kalian pulang ke akhirat? Ini yang ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Jangan sampai umatnya masuk neraka, jangan sampai nanti susah di padang mahsyar, jangan sampai nanti masuk neraka, wal'iyadu billah. Nabi Muhammad sayang kepada anda, tiap malam menangis meminta kepada Allah, ummati
selamatkan umatku. Apakah tidak ingat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari Rasulullah pulang ke rumah mendoakan istrinya yang salehah Sayyidah Aisyah Ar-Ridha binti Abi Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Rasulullah datang ke rumah mendoakan istrinya, Allahumma barik fi Aisyah, Allahumma tawil umra Aisyah, Allahumma ij'alha salihah, Allahumma barik laha wa zukha fi akhiriha husnul khatimah, Allahumma. Doa panjang luar biasa. Sayyidah Aisyah tercengang, subhanallah, Rasulullah mendoakan tidak seperti biasanya ya Rasulullah. Terus kemudian dia tercengang, kaget dan heran dan haru dan senang luar biasa. Rasulullah bertanya kepada istrinya, hal surirti ya Aisyah, apakah engkau bahagia gembira ya Aisyah? Kaifala ya Rasulullah, bagaimana tidak bahagia ya Rasulullah? Doa-doa yang indah, doa-doa selamat dunia sampai akhirat, doa bahagia dunia dan akhirat, datangnya dari seorang suami. Apalagi engkau bukan hanya seorang suami, engkau adalah Rasulullah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin dunia dan akhirat ya Rasulullah. Bagaimana tidak senang ya Rasulullah, dan doa engkau pasti dikabulkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, ini kabar gembira untuk kita. Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, wallahi inni ad'ullah fi kulli lailatin li ummati bihadhihi da'wat. Ya Aisyah, demi Allah aku mendoakan untuk umatku dengan doa-doa seperti ini setiap malam, agar umatnya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah mencontohkan akhlak yang mulia. Untuk apa? Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mumpung di akhir tahun, kita renung bagaimana akhlak kita. Apakah kita sudah dekat dengan Rasulullah? Apakah anak-anak kita sudah dekat dengan akhlaknya Rasulullah? Apakah ibu atau istri kita sudah dekat dengan akhlak yang diajarkan Rasulullah? Rumah tangga kita ketika kita mencari rezeki, apakah dengan rezeki yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah pergaulan kita dengan tetangga-tetangga kita, apakah kita sudah mendekat dengan Rasulullah ataupun masih jauh dari Rasulullah? Ini yang selalu dalam pikirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu mengingat, ya Allah, umatku jangan sampai ada yang disentuh api neraka, agar mereka bisa mendapatkan husnul khatimah, agar rumah tangganya bahagia. Maka Rasulullah selalu berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Tinggal kitanya mau atau tidak. Kita mumpung kita di akhir tahun, ayo renungi masa lalu kita selama tahun ini, atau dari mulai sekarang sampai dari mulai kita akil baligh. Apakah kita masih suka maksiat? Apakah kita masih matanya sering melihat maksiat? Apakah kita masih mencari rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh? Apakah kita masih suka mendolimi istri kita, atau istri mendolimi suaminya, atau orang tua tidak mendidik dengan maksimal kepada anak-anaknya, atau kita sebagai anak terhadap ibu dan ayah kita? Bagaimana keadaan kita? Kita renungkan, jangan sampai nanti bikin malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai minta syafaat daripada Rasulullah sedangkan akhlak kita adalah akhlak yang jauh daripada Rasulullah. Inilah kita renungan-renungan ketika di akhir tahun. Kembalilah kita kepada Allah, duduk bersama istri, duduk bersama anak, duduk bersama teman-teman. Ayo kita tafakkur apa yang sudah kita buat. Umur kita sudah berapa? Ayo, keadaan cuaca sudah mulai berubah luar biasa. Tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Bahkan Allah mengingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada kalau melihat langit bumi susah, lihat di badan Anda sudah mulai giginya ompong, Anda sudah mulai rambutnya putih, Anda sudah mulai kulitnya keriput, Anda sudah mulai kalau bangun susah, Anda sudah mulai ini perubahan-perubahan. Allah itu sayang, mengingatkan kepada
kepada kita, ayo kalian tidak terus di dunia, kembalilah kepada Allah Jalla Jalaluh. Thumma inna alaina hisabahum, kalian akan dihisab oleh Allah Jalla Jalaluh semua perbuatan kita. Makanya kita di dalam akhir-akhir tahun ini, khususnya di hari Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Pulang dari Jumat, renung dengan istri kita, renung dengan anak-anak kita, duduk sejenak, renung dengan sejawat kita, teman-teman kerabat kita. Kalau ada yang kenal dengan pejabat, renungkan dengan pada pejabat-pejabat kita, agar mereka jangan lalai. Jangan lalai, kalian diberi kesempatan untuk merubah nasib bangsa ini. Gunakan kesempatan yang baik, gunakan dengan kesempatan yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh. Anda sudah melihat yang lalu telah berlalu, rezim demi rezim yang zalim telah berlalu dan berlalu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan, kebobrokan, uang negara habis berapa persen, bahkan presiden kita mengatakan 30% lebih lenyap, hilang karena korupsi, zalim demi zalim, wal iyadu billah. Inilah kita, kembalilah kita kepada Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu inna